balik lagi di channel YouTube aku kali ini. Hari ini aku mau bahas tentang analisa emiten batubara. Emiten batubara yang akan aku bahas hari ini adalah ADRO, ITMG, dan PTBA. Belakangan ini kan emiten batubara harganya lagi pada naik nih. Terus mungkin dari antara kalian ada yang bingung, apakah kalian harus entry sekarang, ataukah kalian harus take profit, atau apa yang harus kalian lakuin. Nah, aku hari ini akan bahas tentang analisa emiten batubara secara keseluruhan. So, stay tune terus sampai akhir karena banyak banget hal-hal menarik yang akan aku bahas hari ini. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu nih bahwa saham batubara adalah saham yang siklikal. Maksudnya gimana? Jadi, pada saat harga batubara itu naik, harga saham batubara pun juga akan ikut naik. Jadi harga dari saham batubara itu tergantung dengan harga dari batubara itu sendiri. Ini kalau kita lihat trennya ya, dalam 5 tahun terakhir, harga batubara itu peaknya ada di tahun 2018. Kalau kita lihat, ketiga emiten ini pun harga sahamnya mencapai puncaknya pada tahun 2018. Nah, kalau saham-saham siklikal kayak gini, itu nggak mungkin bisa kita hold forever gitu loh. Jadi kayak pada saat dia mencapai harga puncaknya, kita harus lepas saham ini. Di sini ya, kalau aku lihat tren dari harga saham batubara, itu tuh setiap 2 atau 3 tahun, saham batubara ini akan mencapai harga puncaknya. Contohnya nih, ini kalau kita lihat dari tahun 2009 sampai tahun 2012, itu tuh saham ADRO dan saham-saham yang lain juga, itu tuh harganya bergerak naik. Sampai pada akhirnya, tahun 2012, saham ini mencapai harga puncaknya. Nah, dari tahun 2009 sampai 2012 itu 3 tahun kan ya. Terus setelah tahun 2012, dia bergerak turun terus sampai tahun 2016. Nah, setelah itu di tahun 2016 dia mencapai harga yang sangat rendah. Terus dia bergerak naik lagi. Sampai ke tahun 2018 dia mencapai puncaknya. Nah, dari 2016 sampai ke 2018 itu 2 tahun kan ya. Nah, jadi setiap harga batubara itu udah mencapai puncaknya, kita sebagai investor di emiten batubara, sebaiknya kita menjual saham ini pada harga-harga puncaknya. Karena setelah dia mencapai harga puncak, biasanya harga saham ini akan jatuh dan kemudian akan mencapai harga yang sangat rendah. Sebagai contohnya, dari tahun 2018 sampai ke tahun 2020 ini, harganya udah mencapai harga yang sangat rendah. Jadi kita sebagai investor pun harus juga tetap realistis. Kalau harga saham batubara ini udah mencapai puncaknya, kita juga harus jual. Kita nggak bisa nunggu saham ini akan naik lagi di kemudian hari, karena saham batubara ini merupakan saham yang silikal. Jadi saat harga batubara itu naik, harga emitennya juga ikut naik. Jadi kita juga harus pinter-pinter lihat tren juga. Kemudian kita juga harus lihat dari sisi fundamentalnya. Nah, di sini aku udah ada data dari ketiga emiten, yaitu ADRO, ITMG, dan PTBA. Data ini merupakan perbandingan antara kuartal 3 tahun 2020 sama kuartal 3 tahun 2019. Di sini kalau kita lihat, untuk ketiga emiten ini, revenue dan net income-nya dari ketiga emiten ini semuanya minus. Tapi karena mereka adalah emiten-emiten siklikal, kita nggak bisa cuma lihat revenue dan net income. Karena kan revenue dan net income dari ketiga emiten ini itu tergantung dengan harga dari batubara itu sendiri. Dan kita tahu bahwa di tahun 2020 harga batubara ini sangat turun ya. Jadi makanya revenue dan net income-nya pasti minus lah kalau dibandingin dengan kuartal 3 tahun 2019. Nah, makanya kita di sini juga lihat production dan sales dari batubara itu sendiri. Tapi untuk ketiga emiten batubara ini, production dan sales dari batubara mereka ini juga ternyata minus gitu loh. Jadi mereka memproduksi dan menjual batubara yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019. Nah, ini berarti mereka benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa ya di tahun 2020 kuartal 3 ini. Nah, terus di sini kalau kita lihat, aku ada data gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Itu mereka semua aku ambil rata-rata 5 tahunannya karena mereka merupakan emiten-emiten yang silikal. Nah, di sini kalau kita lihat PTBA ini di antara dua emiten yang lain itu lebih unggul.
kalau dari segi profitability. PTBA bisa mencatatkan gross profit margin, operating margin, dan net profit margin yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Adro dan ITMG. Terus kalau kita lihat dari ROA dan ROE-nya juga, selama 5 tahun terakhir, rata-ratanya PTBA itu juga mencatatkan angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ROA dan ROE dari Adro dan ITMG. Nah, kenapa PTBA ini kinerjanya bisa lebih superior daripada kedua emiten yang lain? Nah, ternyata ada dua hal nih yang mempengaruhi. Yang pertama, itu karena PTBA memiliki kerjasama dengan PT KAI atau Kereta Api Indonesia, yang mana PT KAI ini membantu efisiensi logistik dari PTBA. Jadi PT KAI ini membantu pengangkutan batu bara dari pertambangan ke pelabuhan-pelabuhan yang dituju. Jadi PTBA ini memiliki efisiensi logistik yang dibantu oleh PT KAI. Sementara kedua emiten lain yaitu ITMG dan Adro itu nggak memiliki efisiensi logistik ini. Nah terus alasan yang kedua adalah karena adanya peraturan pemerintah yaitu Domestic Market Obligation atau DMO. Buat yang belum tahu, DMO ini merupakan peraturan dari pemerintah kepada emiten-emiten batubara bahwa mereka harus mengalokasikan 25% dari produksi batubara mereka untuk kebutuhan negara, yaitu PLN. Nah, tapi sayangnya nggak semua emiten batubara ini memproduksi batubara yang sesuai dengan kebutuhan PLN. Seperti contohnya ITMG. ITMG ini memproduksi batubara dengan kalori yang tinggi, sementara PLN itu membutuhkan batubara dengan kalori yang menengah dan rendah. Nah, sementara PTBA itu diuntungkan karena batubara yang diproduksi oleh PTBA ini merupakan batubara yang sangat sesuai dengan kebutuhan PLN. Nah, bagi emiten-emiten yang tidak bisa memenuhi syarat DMO, mereka harus melakukan yang namanya transfer kuota. Nah, kan misalnya PTBA bisa berhasil menjual 60% dari hasil produksinya ke pemerintah. Nah, dia kan berarti kelebihan 35% dari syarat DMO. Nah, PTBA ini bisa menjual kuota sebanyak 35% ini kepada emiten-emiten lain, yang tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya dua hal ini, PTBA ini bisa dibilang mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan ITMG dan Adro. Nah, selanjutnya ada valuasi. Kalau valuasi emiten batubara ini emang agak berbeda kalau dibandingkan dengan valuasi emiten-emiten yang lain. Nah, di sini aku udah ada data dari Adro, ITMG, dan PTBA dengan hal-hal yang harus kita ketahui untuk melakukan valuasi emiten batubara. Hal-hal yang harus kita ketahui itu antara lain ada coal price, terus cost, terus mineable reserve. Mineable reserve ini adalah cadangan batu bara yang sudah terbukti nilai keekonomisannya. Terus sementara di sini ada mineable resources. Itu adalah cadangan batu bara yang belum terbukti nilai keekonomisannya. Dan kemudian ada capacity. Capacity di sini adalah kapasitas dari emiten untuk memproduksi batu bara setiap tahunnya. Terus di sini time needed itu maksudnya adalah waktu yang diperlukan untuk emiten dengan kapasiti yang dia punya untuk memproduksi seluruh cadangan yang mereka punya. Nah, di sini kalau kita lihat dari coal price, kita bisa lihat bahwa ITMG ini punya coal price yang paling tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat dari cost, ITMG ini juga memiliki cost yang paling tinggi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ITMG kan memiliki batubara dengan kalori yang tinggi. Jadi dia bisa menjual batubaranya dengan harga yang lebih tinggi. Tapi untuk mendapatkan batubara dengan kalori yang lebih tinggi, itu tuh diperlukan penggalian yang lebih dalam jika dibandingkan dengan batubara-batubara yang lain. Jadi cost-nya itu juga lebih tinggi untuk ITMG. Nah, di sini kita lihat juga ada capacity. Adro itu memiliki kapasitas yang sangat tinggi ya, 58 juta. Sementara PTBA 29 juta dan ITMG 23 juta. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk mereka memproduksi seluruh cadangan batubara yang mereka miliki, itu diperlukan waktu 26 tahun untuk Adro, ITMG 14 tahun, dan PTBA 111 tahun. Nah, di sini langsung aja aku bahas ke rumusnya. Sini aku udah ada tulis rumusnya. Rumus untuk mencari intrinsic value dari emiten batubara itu antara lain kita masukkan harga jual batubara, yaitu coal price.
Terus kemudian kita kurangi dengan biaya produksi atau cost. Terus kemudian kita kurangi dengan royalti. Royalti yang dimaksud di sini adalah royalti yang akan dibayarkan oleh emiten batubara ke pemerintah. Nah, untuk royaltinya kita bisa samain aja untuk ketiga emiten ini. Kita pukul rata 10% dari coal price atau harga jualnya. Terus kemudian kita kalikan dengan mineable reserves. Nah, kenapa kita kaliinnya dengan mineable reserves dan bukannya mineable resource? Itu karena mineable reserve kan seperti yang udah aku bilang tadi adalah cadangan batubara yang udah terbukti nilai keekonomisannya. Sementara kalau mineable resource itu cuman cadangan batubara yang perlu diteliti lebih dalam lagi. Jadi kita dalam penghitungan intrinsic value memasukkan hanya mineable reserves-nya aja. Terus kemudian dikurangin dengan total liabilities. Terus kemudian ditambah dengan total cash. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, di situ kita mendapatkan value-nya. Nah, tapi di sini kita juga memiliki variabel lain yaitu time, di mana setiap emiten batubara kan memiliki kapasitas untuk memproduksi batubara. Dan nggak mungkin seluruh cadangan batubaranya ini dapat diproduksi dalam waktu hanya 1 tahun aja. Jadi kita perlu menyertakan variabel lain yaitu time untuk menghitung nilai intrinsic value-nya. Jadi dari value yang udah kita dapat tadi, kita present value-kan dengan waktu yang mereka butuhkan untuk memproduksi semua cadangan batubaranya. Di sini kita present value-kan sesuai dengan tahun. Nah, kemudian kita mendapatkan intrinsic value-nya. Nah, di sini didapatkan bahwa intrinsic value-nya Adro itu ada di 3.300, ITMG ada di 16.000, dan PTBA ada di 3.200. Current price-nya ada di 1.490, ITMG ada di 14.250, dan PTBA ada di 2.820. Dari harga tersebut, kita bisa mendapatkan margin of safety, Adro sebesar 55%, ITMG 11%, dan PTBA 12%. Jadi teman-teman, kalau kita lihat nih dari segi valuasi, ternyata Adro ini sangat menarik ya. Dia memiliki margin of safety sebesar 55%. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ITMG dan PTBA. Kalau kita hanya sebatas lihat dari kinerja emitennya saja, PTBA ini memiliki kinerja yang lebih superior. Tapi ternyata kalau dari segi valuasi, Adro ini lebih menarik. Teman-teman, aku ada beberapa hal lagi nih yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan investasi di emiten batubara. Nah, ini ada beberapa hal, yaitu adalah nisbah kupas. Nah, nisbah kupas itu apa? Nisbah kupas itu adalah jumlah tanah yang harus digali dalam 1 meter kubik untuk menghasilkan 1 ton batubara. Kalau nisbah kupasnya semakin kecil, itu berarti emiten itu semakin efisien dalam menggunakan cost-nya untuk mendapatkan batubara. Nah, di sini Adro itu nisbah kupasnya adalah 4,7 kali, PTBA 4,6 kali, dan ITMG itu sangat besar yaitu 10,9 kali. Ya, ini juga disebabkan oleh jenis batubara ITMG yang berkalori tinggi, sehingga diperlukan penggalian yang lebih dalam untuk mendapatkan 1 ton batubara. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan di sini adalah dividend yield dan dividend payout ratio. Nah, emiten batubara ini sangat terkenal, sangat royal untuk membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini, ini dividen yield tahun lalu ya. Tahun 2019 itu Adro ada di 7%-an, PTBA di 11%-an, dan ITMG hampir 9%. Untuk dividen payout ratio-nya itu juga sangat besar ya. 61% untuk Adro, PTBA 92%, dan ITMG 80%. Nah, di sini perlu dicermati juga ya, untuk dividen payout ratio dari PTBA, itu kalau kita perhatiin, waktu dia masih menjadi BUMN, langsung di bawah pemerintah, itu tuh dividen payout ratio-nya PTBA ini nggak sampai sebesar ini. Tapi kemudian setelah dia menjadi anak BUMN, sekarang kan dia menjadi anaknya PT Inalum dan bukan langsung BUMN, tapi dia menjadi anak BUMN. Itu dividen payout ratio-nya langsung meningkat. Waktu itu 70%, terus kemudian tahun lalu 90%. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Mungkin PT Inalum ini kan membutuhkan uang untuk membayar obligasi-obligasi yang dikeluarkan. Nah, makanya salah satu caranya adalah PTBA ini disuruh untuk membagikan dividen dengan payout ratio yang besar, sehingga bisa store uang juga ke PT Inalum. Nah, terus kemudian hal lain yang harus kita
kita cermati adalah ekspor ke Cina. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena kan ada isu-isu ya. Kemarin ada isu berita bahwa Cina itu membutuhkan suplai batubara yang sangat besar dari Indonesia. Nah, berarti kan karena ada isu-isu itu kemarin langsung harganya pada meroket nih karena ada sentimen positif. Nah, tapi hal yang perlu kita cermati juga adalah bahwa nggak semua emiten batubara itu melakukan ekspor ke Cina. Di sini kalau kita lihat, Adro itu melakukan ekspor ke Cina sebesar 12%, PTBA 2%, dan ITMG 28%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata berita untuk ekspor ke Cina di tahun 2021 itu nggak akan terlalu berpengaruh besar terhadap kinerja PTBA di tahun 2021. Oke, segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!